Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sudah berada di hari terakhir, di hari yang ke-30 di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Hari-hari yang indah ya hampir saja akan lewat dan berlalu. Segera ya malam hari ini insya Allah kita akan memasuki tanggal 1 Syawal. Besok kita akan merayakan hari kemenangan. Ya, hari kita berbuka puasa, Idul Fitr, hari raya buka puasa. Ya, hari raya kita mensyukuri nikmat Allah karena Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita di bulan Ramadan sehingga kita dapat beribadah, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung episode Kultum Fikih Kalbu Ramadan ini adalah saya ingin mengajak kita semua untuk bermuhasabah, untuk introspeksi ya. Karena penting bagi kita untuk apa? Senantiasa muhasabatun nafsi, introspeksi. Ya, jangan berbangga-bangga dengan amal kita, jangan bangga dengan banyaknya kuantitas amal kita, jangan bangga kita kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima amal kita. Satu hal yang harus kita khawatirkan dari setiap amal yang sudah kita lakukan selama ini adalah kita harus khawatir kalau Allah ya menolak amal kita. Kita harus bersedih, kita harus khawatir, kita harus menangis kalau amal kita ini ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa di hari raya itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, semoga amal kami dan amal kalian semuanya diterima oleh Engkau ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu doa di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Maka itu sahabat Quran yang dimuliakan Allah taala, maka kita mari perbanyak muhasabatun nafsi. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah, jangan-jangan ya amal kita ini enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus ya introspeksi, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati, jangan periksa hati kita. Jangan sampai ya amal kita ini ada yang kurang. Ya mungkin pasti ada yang kurang, pasti ada cacatnya amal kita ini. Tapi setidaknya ya orang yang baik itu apa? Seperti dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, Allah tidak memberikan beban kepada setiap jiwa hamba Allah ini melebihi kapasitasnya, kecuali itu adalah sesuai dengan kemampuan hamba itu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, itu. Maka kita bertakwa kepada Allah semampu kita.
Kita berusaha sudah maksimal, ya Allah. Kami beramal, kami berpuasa, kami bersedekah, kami baca Quran, kami menjauhi maksiat-maksiat di bulan Ramadan ini semata-mata untuk apa? Mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Ya, kami berupaya untuk ikhlas, ya Allah, tapi kalau masih ada kurang-kurangnya, masih ada aib-aib, cacat-cacatnya, ya Allah, tolong ampuni kami, ya Allah. Maka itu ada doanya di akhir surat Al-Baqarah itu. Setelah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ini ayat muhasabah. Mari kita baca, kita hayati. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami. Ya, ya, Rabbana la tu'akhidna, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jika kami lupa atau kami berbuat alpa, salah, keliru, jangan Kau siksa kami, ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Kau bebankan kepada kami, ya, sebagaimana beban yang Kau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan Kau bebani kami, ya Allah, dengan beban yang tidak sanggup untuk kami pikul. Ya, ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan amal kita semuanya, ya, dari awal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, ya, memberi makanan berbuka puasa bagi orang yang berbuka puasa. Allahu akbar walillahil hamd. Silaturahim, ya, belajar di majelis ilmu, i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan, menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan semuanya ikhlas karena Allah. Ya, kita lakukan semua ini termasuk dakwah yang kami lakukan sebulan penuh ini. Mohon maaf, minta maaf semuanya. Dari semua pemirsa, semua ayah bunda, semua sahabat Quran, keluarga iman dimanapun berada. Saya mohon maaf, minta tulus. Ya, minta maaf yang setulus-tulusnya dari sahabat-sahabat semuanya. Jika ada kekurangan, ada kata-kata yang salah, kata-kata yang khilaf, ya, atau yang menyakitkan hati, ya, bercanda mungkin barangkali, tapi kemudian masuk dalam hati, mohon maaf. Atau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu doa kita. Ya, la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna, ya Allah, ampuni kami. Waghfir lana, maafkanlah, berikanlah ampunanmu kepada kami. Ya, fa'fu anna waghfir lana warhamna, dan rahmatilah kami, kasihilah kami, ya, wansurna 'alal qaumil kafirin, ya, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, subhanallah. Inilah doa kita muhasabah di hari terakhir kita berpuasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Ya, ayo kita muhasabah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita, ya, di sini kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, ayat 102. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang berat timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Ya. Jadi yang beruntung itu bukan hanya keuntungan materi duniawi semata-mata, tapi lihat, kita harus, ya, menjadikan standar keuntungan itu adalah keuntungan ukhrawi. Ketika bagaimana keuntungan ukhrawi itu kita raih, ya, di akhirat, itu dengan kita memperberat timbangan amal kita, amal soleh kita. Ya, itu orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu. Sebaliknya, orang-orang yang berat timbangannya itu ringan, ya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, dan mereka akan kekal selama-lamanya berada di dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ini surah Al-Mu'minun 103. Lalu kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Ya, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha
wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Ya, ingat nanti hari kiamat. Wa wudi'al kitab, ketika kitab itu nanti akan dibuka, catatan amal kita semua dibuka, semua dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Itu akan diadili oleh Allah di hari kiamat nanti. Maka kamu akan melihat bagaimana orang-orang pendosa, ya, mereka itu ketakutan, meringis, meronta-ronta, menangis, ketakutan, musfiqina mimma fihi, menyaksikan apa yang ada di dalam catatan buku itu, amal kita itu, ya. Yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, ya, celaka kami, mali hadzal kitab, mengapa isi kitab catatan amal ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, mengapa itu semua menyebabkan apa? Menyebabkan ya, itu tidak ada satupun yang, ya, tidak ada satupun yang tertinggal, ya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Ya, subhanallah, tidak ada satupun yang terlewatkan. Amal itu yang kecil maupun yang besar semuanya tercatat. Ya, wajadu ma'amilu hadira, mereka akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan itu hadir, muncul, nampak balasannya, apakah surga ataukah neraka. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam masih di surah Al-Mu'minun, ya, nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguhnya, ya, ayat 57, orang-orang yang mana mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu apa? Musfiqun, mereka itu merasakan rasa takut kepada Allah benar-benar. Ya, wal innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Ya, nah di sini sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita harus merenungi, ya, sudah sejauh mana kita ini. Ya, waladaina kitabu yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Ya, subhanallah. Ya, kita harus merenungi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya. Walladzina atau, ya, wajilat qulubuhum, ya, walladzina yu'tuna ma atau wajilat qulubuhum, ya, wahum min khasyati rabbihim musfiqun. Ya, maka sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disitulah Allah memberikan pesan-pesan kepada kita agar kita senantiasa muhasabah, agar kita senantiasa introspeksi, ya, kepada diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hitunglah amalmu, ya, di dunia ini. Maksudnya bukan untuk riya, untuk pamer, bukan, tapi hitung dalam diri kita, sudah seberapa ikhlas kita dalam beramal, sudah berapa banyak kita melakukan amal saleh, sudah berapa banyak kita membersihkan amal kita dari noda-noda kemusyrikan, dari noda-noda kemunafikan, dari noda-noda riya, ya, dari kecerobohan-kecerobohan, ya, hati yang dapat menggugurkan amal ibadah kita. Ya, jangan-jangan puasa kita, ya, kita ini masih berdusta, berbohong. Jangan-jangan kita puasa, kita juga masih bermaksiat, mengumpat, berkata-kata kasar, termasuk di media sosial. Ya, kemudian kita menyakiti hati orang lain, menyakiti hati istri, suami, anak-anak ketika kita berpuasa. Nauzubillah min zalik. Menyakiti tetangga, ya, menyakiti orang lain, ya. Ini harus kita introspeksi, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, ya, kita harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana kita ini harus berhati-hati dalam beramal. Ya, dalam beramal kita tidak boleh, ya, melakukan perbuatan riya. Tidak boleh kita membangga-banggakan diri. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kita harus senantiasa, ya, kembali kepada Allah. Ya, kita harus senantiasa memohon ampunan Allah, memohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini.
Subhanallah, ya. Sahabat Quran dimakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa ayat-ayat Quran ini memberikan banyak sekali peringatan-peringatan untuk kita semuanya. Peringatan agar kita senantiasa memperbaiki diri kita. Ya. Illa man taba wa inni laghaffarun, kata Allah dalam Al-Qur'an surat Thaha. Ya, sungguhnya aku itu Maha Pengampun. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Liman taba, bagi siapa yang mau bertobat, wa amana, dan yang mau memperbaiki imannya, wa amila sholihan, dan beramal soleh, thumma tada, lalu kemudian dia tetap berada di garis, ya, berada di mana, di garis hidayah, ya, dia tetap berusaha untuk apa, berada di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yauma idzi yasrun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di hari itu nanti manusia ini akan keluar dari alam kuburnya. Untuk apa? Untuk melihat balasan amal-amal perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan perbuatan walaupun seberat zarrah, dia akan mendapatkan balasannya. Dia akan melihat, dia akan merasakan sendiri balasannya dari kebaikan yang sekecil apapun itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa yang melakukan, ya, keburukan meskipun seberat dzarrah, maka dia pun akan melihat balasan dari amalnya. Subhanallah. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Ya, ingat hari ketika setiap jiwa itu akan melihat, mendapatkan apa yang dilakukannya itu hadir semuanya. Ya, kalau dia berbuat buruk, ya, berbuat baik, hadir, ya, balasannya itu. Kalau dia berbuat jahat, ya, maka orang kafir itu akan apa? Mengatakan tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida, berharap dijauhkan dari Allah antara dirinya dan perbuatan buruknya itu sejauh-jauhnya. Ya, padahal Allah telah memberikan peringatan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Di dunia Allah telah berikan peringatan. Ya, subhanallah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu, ya, kepada hari di mana kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalian akan diberikan semua, ya, balasan secara sempurna dari apa yang kalian perbuat di dunia ini. Wahum la yuzlamun, mereka tidak akan pernah dizalimi. Subhanallah, ya. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian itu, ya, secara main-main, ya, tidak ada gunanya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan, tidak akan pertanggungjawabkan amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira, menyangka bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja, ya, tanpa adanya hari pembalasan? Ya, dia berbuat seenaknya di dunia lalu tidak ada balasan dari Allah. Dia berbuat baik di dunia lalu tidak ada balasan baik dari Allah? Tidak mungkin. Allah semua akan membalas semua itu. Maka mari kita di penghujung bulan suci Ramadan ini kita renungi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, setiap jiwa itu melihat, memperhatikan apa yang akan dia berikan untuk hari kiamat nanti. Ya, siap-siap dengan amal kita selama di dunia ini yang bisa kita berikan untuk menghadapi hari kiamat itu, ya. Itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ya, hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang melalaikan, melupakan Allah, sehingga Allah pun melupakan mereka pada hari kiamat.
Ya, sahabat kalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya ini ayat pokok ya tentang muhasabatun nafas, tentang introspeksi diri. Ya, kata Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di, ya, yang dikenal tafsir As-Sa'di itu mengatakan hadil ayah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu wa annahu yanbaghi lahu ay yatafaqqadaha. Ya, dia harus periksa amalnya. Ya, harus kontrol amalnya, periksa. Fa in ra'a zalalan tadarakahu bil iqla' anhu wa taubatin nasu wal i'rad 'anil asbabil musila ilaihi. Ya, jika dia melihat ya adanya ketergelinciran, ya, dia bisa ya perbaiki ya ketergelinciran itu dengan apa? Dengan ya berhenti melakukan maksiat, bertobat, taubatan nasuha. Ya, berpaling dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia kepada maksiat itu. Wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah badala juhda wasta'ana bi rabbi fi tatmimihi wa takmilihi wa itqanihi. Ya, subhanallah. Kalau dia melihat dirinya itu kurang ya dalam perintah, mengerjakan perintah Allah, dia malas-malasan, dia berkurang ya, maka dia akan berupaya ya mengerahkan sekuat tenaganya ya untuk apa? Memohon pertolongan kepada Allah agar Allah sempurnakan amalnya, agar Allah berikan dia kekuatan untuk itqan dalam beribadah dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu sahabat kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan ya bahwasanya Abu Bakar Siddiq ya beliau itu senantiasa bermuhasabah. Ya, berkata kepada putrinya Aisyah ketika sakaratul maut, ya, tidak ada yang lebih aku cintai selain daripada Rasulullah, itu lebih aku cintai daripada siapa? Umar. Ya, kemudian wala ahadun a'azza alayya min Umar. Tidak ada ya orang yang lebih mulia, yang lebih aku muliakan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Nah, sahabat Quran yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ya harus apa? Itu adalah wasiat ya untuk melihat orang lain, kalau ada yang lebih baik, ada yang lebih dicintai, kita ungkapkan. Ya. Nah, itulah menunjukkan kualitas seorang mukmin. Ya, kualitas seorang mukmin itu selalu apa? Husnuzon kepada saudaranya, ya, husnuzon kepada sahabatnya. Kemudian saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Nah, ini terakhir. Ya, sebelum kita berpisah di penghujung bulan Ramadan ini, mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, manusia itu semua dalam kerugian kecuali 4 orang yang punya kriteria 4. Ya, manusia yang tidak merugi itu yang memenuhi 4 kriteria ini. Beriman, dia mengenali kebenaran. Beramal saleh, dia mengamalkan kebenaran. Kemudian dia tawasau bil haq, menasihati kebenaran, yaitu mengajarkan kebenaran kepada orang lain, kepada keluarganya dan masyarakatnya. Wa tawasau bis sabr, dan dia berwasiat tentang kesabaran. Artinya apa? Sabar dalam menjalani kebenaran itu sendiri. Ya, penyakit hati itu kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, itu semuanya bersumber dari apa? Dari jiwa. Ya, inna sa'ir amradil qalbi innama tansha min janibin nafsi. Semua bersumber dari jiwa yang lalai. Fal mawaddul fasidah kulluha ilaiha tansabbu thumma tanba'ithu minha ila al-a'dha wa awwalu ma tanalu al-qalb. Ya, maka itu kata beliau, materi atau benda-benda yang rusak semua itu akan kembali bisa ditelusuri ya kepada hati yang rusak. Ya, dari situ bermula. Dari situ akan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Nah, maka kita harus berhati-hati ya dengan penyakit-penyakit hati. Nauzubillah min zalik. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan kita berharap senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat, memberikan kita rizki untuk istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam beragama, istiqomah dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.